Shalom, horas bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Berjumpa lagi di jam Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita tertulis dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10b, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah dua orang yang sedang melakukan perjalanan, yang menaiki sepeda motor. Dalam perjalanan mereka, kereta mereka mogok di tengah jalan. Tempat kereta mereka mogok dengan pemukiman berkisar 5 km. Terpaksa mereka jalan kaki. Dengan capek dan penuh haus, lapar, mereka pun tiba di pemukiman tersebut. Di pemukiman itu notabene berwarga Muslim. Di dekat masjid tersebut ada rumah yang ternyata adalah rumah ustadz mereka. Mengetuk pintu, masuk ke dalam rumah, dan ustadz itu mempersilahkan. Mereka berbincang-bincang sangat panjang, dan mereka berpikir, mereka memberitahukan bahwa mereka sudah lapar. Maka ustadz tersebut berkata dan bertanya, apa agama Bapak? Ditanya Bapak A. Bapak A jujur, saya Kristen Pak. Bapak B ditanya dengan berpikir panjang. Bapak B berpikir, kalau saya katakan saya Kristen, mungkin saya akan diusir dan saya tidak dikasih makan. Maka dia menyangkal dirinya dan berkata, saya Muslim Pak, katanya. Maka ustadz tersebut berkata, yang Bapak A yang beragama Kristen silakan makan ke dapur. Sedangkan Bapak B tidak boleh makan karena pada saat ini kita puasa. Bapak bisa makan ketika kita sudah buka puasa. Itu adalah suatu contoh kecil gambaran bagaimana orang diperhadapkan dengan tantangan. Apakah dia setia atau tidak? Apakah dia menyangkal dirinya atau tidak? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu sangat penting. Itulah yang dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga jemaat Smyrna. Ketika mereka mengalami penindasan, ketika mereka mengalami kekerasan, kemiskinan, kesusahan hidup sebagai orang Kristen yang ditindas. Tetapi firman Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka harus setia menghadapi tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan yang datang dalam kehidupan mereka. Supaya mereka jangan mundur atau putus asa atau berbalik dari iman mereka. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setia itu sangat penting. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus setia. Setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia terhadap firman Tuhan. Jangan kita melanggar, jangan kita murtad dalam kehidupan kita ini. Apa yang sudah diberikan Tuhan, apa yang sudah diberikan Tuhan dengan nyawanya, menebus dosa kita, maka kita harus setia, taat kepada Tuhan. Sama seperti dalam kehidupan rumah tangga atau pacaran diperlukan kesetiaan, atau mungkin dalam persaudaraan diperlukan kesetiaan. Kesetiaan itu adalah di mana kita menghadapi tantangan ujian dalam kehidupan ini, tetapi kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita terlalu percaya dan yakin kepada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Biasanya firman Tuhan ini dikatakan ketika anak naik CD, yang dimaksud bahwa ketika dia sudah mempelajari apa yang diberikan oleh para pelayan kepada dirinya, maka firman ini berkata, setialah kepada apa yang sudah dijanjikan, yaitu mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa dan Roh Kudus,
mereka mengaku iman mereka, maka mereka dituntut untuk setia dalam kehidupan mereka. Jika orang yang setia dan tahan uji dalam kehidupannya, akan diberikan mahkota kehidupan, mahkota yang tidak panah, tetapi hidup yang kekal di surga kelak. Semoga kita selalu setia dalam kehidupan kita. Ingatlah, orang yang setia mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah kami setia di dalam kehidupan kami mengikuti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Ora shalom bagi kita semua.